Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 menganalisis tentang Bank Mandiri. Di sini saya tidak sendiri, saya juga bersama teman-teman saya ya. Perkenalkan dulu aja, nama saya Ridho Isan. Selanjutnya, boleh Perkenalkan nama saya Maria Valentina Babe. Perkenalkan nama saya Paulina Nur Azizah. Kak Iqbal, boleh perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Iqbal Romadoni. Abil. Nama saya Hamzah Lavendra. Eh, Kak Syahriza, boleh perkenalkan diri. Oke, baik. Kita punya teman satu lagi namanya Syahrizal ya, teman-teman, Bapak. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil dan sejarah PT Bank Mandiri. Profil Profil singkat PT Bank Mandiri Persero atau TBK gitu. Nama perusahaan PT Bank Mandiri. Didikannya dari 2 Oktober 1998, kantor pusat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, nomor 36 Jakarta 12190 Indonesia. Status Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Slogannya terdepan, terpercaya, tumbuh bersama Anda. Eh, di sini juga ada profil sejarah PT Mandiri. PT Bank Mandiri ini didirikan pada tahun 1998 sebagai sebagian dari program strukturisasi perbankan nasional pasca si apa ya, Paskari sek is, apa ini ekonomi bank. Ini merupakan hasil penggabungan penggabungan 4 bank pemerintah, yaitu Bank Dumidaya, eh, Bank Dagang Negara, ketiga Bank Ekspor Negara Ekspor Indonesia, keempat Bank Pembangunan Indonesia. Pembangunan tersebut dilakukan untuk memperkuat sektor perbankan nasional dan menciptakan bank yang lebih efisien serta kompetitif. Oke, selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Oh, iya. Selanjutnya siapa ya, Kak? Bentar, sebentar. Kelimanya, oh, maksud saya ternyata profil dan sejarah PT Bank Mandiri ini bidang usaha Bank Mandiri beroperasi di sektor jasa keuangan dan perbankan, yaitu meliputi perbankan retail, tabungan, deposito, pinjaman konsumen, perbankan koperasi dan komersial, treasury dan pasar modal, layanan digital dan e-banking, pembiayaan mikro dan UMKM. Jumlah karyawan PT Bank Mandiri berjumlah sekitar 38.000 karyawan organik hingga akhir tahun 2023 sampai 2024. Di sini ada analisis GAP AC, dibacain oleh siapa ya, Kak? Saya namanya, saya. Saat ini pemahaman digital banking sampai 70% ya. Terus kemampuan analisis datanya, eh, targetnya nyampe 80% juga. Adaptasi teknologi baru targetnya menyampe 85%. Soft skill, kolaborasi dan inovasi mencapai 90%. Kepemimpinan digitalnya 75%. Serta pemahaman digital banking saat ini 30%. Kemampuan analisis data 40% saat ini ya. Adaptasi teknologi barunya 50%, dan soft skill, kolaborasi dan inovasi 60%. Kepemimpinan digitalnya juga saat ini mencapai 35%. Oke, untuk visi dan misinya.
Baik, selanjutnya di sini ada visi dan misi PT Bank Mandiri Persero Tbk. Yang pertama, visi utama Bank Mandiri adalah menjadi partner finansial pilihan utama Anda. Yang kedua, misi yang menyertainya adalah menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan simpel yang menjadi bagian hidup nasabah. Tujuannya yang juga dikenal sebagai spirit memakmurkan negara adalah memberikan manfaat dan pertumbuhan bagi nasabah serta stakeholders. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada kondisi HC PT Bank Mandiri Persero Tbk. Yang pertama, kompetensi kuat, karyawan memiliki kemampuan tinggi terutama di bidang perbankan digital, layanan keuangan, dan manajemen risiko. Yang kedua, motivasi tinggi didorong oleh program pengembangan karir, pelatihan berkelanjutan, dan sistem penghargaan yang jelas. Yang ketiga, komitmen loyalitas. Kuat, loyalitas karyawan tinggi karena budaya kerja kolaboratif dan kesejahteraan yang diperhatikan. Yang keempat, kreativitas baik, banyak inovasi muncul dari transformasi digital seperti Livin by Mandiri dan Kopra, meski masih perlu peningkatan di level operasional agar lebih merata. Baik, selanjutnya. Di sini ada sejarah perkembangan Bank Mandiri resmi dibentuk pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan nasional. Sejarah perkembangan PT Bank Mandiri di tahun 1998, pendirian Bank Mandiri, lalu konsolidasi dan integrasi sistem di 2000 sampai 2005, lalu pengembangan digital dan ekspansi di 2020 sampai 2025. Oke, baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Habil Davendra. Bill. Sorry. Strategi pengembangan HCM PT Bank Mandiri Persero Tbk. 3 strategi utama. Yang ke-1, akselerasi pemenuhan kapasitas dan produktivitas. Memastikan pegawai yang tepat, jumlah yang tepat, dan kapasitas yang mendukung bisnis. Yang kedua, ada akselerasi pengembangan kemampuan atau people capability, yaitu meningkatkan kompetensi pegawai agar adaptif, terutama dalam lingkungan digital dan bisnis yang cepat berubah. Yang ketiga, ada pendalaman budaya pegawai dan layanan unggul, atau employee culture dan excellent service, yaitu menguatkan budaya perusahaan, engagement pegawai, nilai-nilai organisasi, dan pengalaman pegawai atau employee experience yang bermakna. Slide selanjutnya. Ada program pelatihan dan pengembangan SDM. Learning Framework 70 sampai 20 sampai 10. 70% dari pengalaman kerja atau on the job training, 20% dari mentoring dan coaching, 10% dari pelatihan formal atau kelas dan e-learning. Yang kedua, digital learning dan platform MyLearn, yaitu sistem pembelajaran online untuk seluruh pegawai, materi tentang digital mindset, inovasi, dan soft skill. Yang ketiga, ada leadership development program. Yang ke-1 ada Mandiri Leadership Academy untuk menyiapkan calon pemimpin masa depan. Yang kedua, pelatihan manajemen strategis dan pengambilan keputusan. Yang keempat, ada talent mobility dan talent swap, yaitu program rotasi antar divisi dan kerjasama lintas BUMN untuk pengayaan pengalaman kerja. Yang kelima, ada certification and technical training, sertifikasi profesi perbankan, manajemen risiko keuangan, dan teknologi informasi. Yang terakhir, ada employee engagement dan culture program, yaitu penguatan budaya learn, sinergis grow, melalui workshop, forum, dan penghargaan pegawai. Selanjutnya, tantangan dalam pengembangan HCM atau Human Capital Management. Tantangan internalnya ada 3, yaitu yang ke-1, transformasi budaya dan mindset, mengubah pola pikir pegawai agar adaptif terhadap digitalisasi dan inovasi. Yang kedua, kesenjangan kompetensi, yaitu perbedaan kemampuan antara pegawai lama dan baru, terutama dalam teknologi digital. Yang ketiga, ada keterbatasan sistem dan data itu terintegrasi
yaitu pengelolaan data SDM yang besar memerlukan sistem HCM yang lebih efisien. Adapun tantangan eksternalnya ada tiga, yaitu yang ke satu perubahan teknologi dan digitalisasi. Perkembangan fintech dan AI menuntut peningkatan kompetensi digital pegawai. Yang kedua ada persaingan tenaga kerja. Kompetensi tinggi antar bank dan startup membuat talenta unggul mudah berpindah. Yang terakhir ada perubahan generasi pekerja. Bagian Z, generasi muda memiliki ekspektasi berbeda terhadap karir, fleksibilitas, dan budaya kerja. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang berikut studi kasus dan solusi. Yang pertama masalah, Bank Mandiri menghadapi tantangan perubahan perilaku nasabah ke arah digital banking. Banyak nasabah beralih ke layanan online dan aplikasi fintech yang lebih cepat dan praktis. Dampak dari hal tersebut menyebabkan penurunan transaksi di kantor cabang dan meningkatkan persaingan dengan fintech. Yang kedua, solusi Bank Mandiri meluncurkan Livin by Mandiri, aplikasi super digital yang mengintegrasikan berbagai layanan perbankan dalam satu platform. Yang ketiga, meningkatkan keamanan digital dan pengalaman penggunaan atau user experience. Baik, slide berikutnya. Analisis dan pembahasan. Evaluasi efektivitas program Human Capital Management. Program Human Capital Management di PT Bank Mandiri dapat dikatakan berjalan cukup efektif karena telah berhasil membangun sistem pengelolaan SDM yang terarah dan modern melalui Mandiri Corporate University. Perusahaan memberikan pelatihan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi pemimpin serta kemampuan digital karyawan. Slide selanjutnya. Analisis dan pembahasan. Relevansi dengan tantangan global dan internal. Dalam konteks tantangan global internal, program Human Capital Management PT Bank Mandiri sangat relevan secara global. Dunia perbankan sedang menghadapi transformasi besar akibat digitalisasi dan revolusi industri, sehingga Bank Mandiri perlu memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan adaptif terhadap perubahan teknologi. Program Human Capital Management membantu karyawan menguasai digital skill dan agile mindset agar tetap kompetitif di era persaingan dengan fintech dan bank digital. Oke, selanjutnya dibacakan Kak Iqbal. Kak Iqbal. Analisis dan pembahasan. Dampak pada kinerja PT Bank Mandiri. Dampak dari penerapan program HCME terlihat nyata pada kinerja Bank Mandiri. Produktivitas karyawan meningkat karena mereka memiliki pemahaman dan keterampilan yang lebih baik dalam menjalankan tugasnya. Kualitas layanan semakin baik, tercermin dari meningkatnya kepuasan nasabah terhadap layanan digital dan konvensional Bank Mandiri. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, penerapan Human Capital Management di PT Bank Mandiri terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi, kinerja, dan produktivitas karyawan. Melalui program pelatihan, sistem penilaian berbasis kinerja, serta digitalisasi pengelolaan SDM, Bank Mandiri mampu menciptakan sumber daya manusia yang adaptif dan berdaya saing tinggi. Kesimpulan rekomendasi. Rekomendasi pengembangan HCM di PT Bank Mandiri adalah memperkuat digitalisasi SDM dengan analitik data dan AI, meningkatkan pelatihan soft skill seperti kepemimpinan dan kolaborasi, serta memperluas program keterlibatan dan kesejahteraan karyawan. Langkah ini akan membuat HCM lebih adaptif dan mendukung visi Bank Mandiri sebagai lembaga keuangan berkelas dunia. Terima kasih. Oke, sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.